Saat melakukan rescue ular beberapa waktu lalu bersama Ray dan kawan-kawan yang lain, saya menemukan seekor ular di dekat sumur tua di hutan bambu. Bertubuh pendek dan buntet. Setelah dianalisa, sepertinya ular ini adalah golongan jenis piton. Tapi apakah ini kurtus? Ya, untuk mengetahui itu, saya mengundang sang guru Heru Gundul untuk bertanya kepadanya terkait ular yang saya temukan beberapa waktu lalu. Jenis apa dan dari mana asalnya? Benarkah itu adalah piton kurtus Jawa atau sanca darah Jawa yang sangat langka? Mari kita simak sama-sama di konten kali ini. Nah, penasaran dengan ular buntetnya? Kemarin udah kita di konten selanjutnya kita udah bahas, kita janji ya Om ya, Ya. liatin ke Sekarang kita mau bener-bener nih, kita tontonin, kita liatin, kita pamerin nih ular buntetnya. pasca di rescue kemarin. Ya. Ada Om Heru. Om kemarin tuh waktu aku posisinya waktu aku posisinya nge-rescue, aku tuh telepon Om, cuma nggak ada sinyal. Apa ini? Cuma nggak ada sinyal Om. Jadi aku pengen nanya, ini kok ada di Tong di Jawa? Jawa. Iya, tapi kita nemunya di area kayak cekungan hutan bambu gitu Om, di dalam. Tempat angker. Jadi ya, teman-teman, ini ya ular buntet yang Panji dapat di tempat angker. Nah, ular buntet ini sebenarnya adalah piton kurtus dan Spesies piton ya Om. spesies piton. Jadi banyak reptiler yang nggak percaya, bahkan menolak bahwa kurtus itu ada di Jawa. Dan itu penolakan yang Salah ya. salah. Mungkin karena mereka belum tahu kali Om. Ya, karena mereka sudah nggak pernah ketemu. Terakhir banyak ketemu tuh tahun berapa sih Om? Terakhir ketemu, kalau aku pribadi itu tahun 96 aku masih dapat. 96 aku masih dapat di Banyuwangi. 92 aku dapat di Kebumen. Itu kan kata Om banyak di tukang kulit. Berarti diambil kulitnya juga saat Iya. ular ini tuh. Ya. Jadi pada zaman dulu tahun-tahun 80-an 90 awal banyak diburu juga oleh pemburu. Penyebarannya karena luas sampai ke Jawa Ya. juga gitu. Kalau kurtus itu sebenarnya ya penyebarannya Jawa sampai ke Lampung. Berbatasan dengan Bengkulu. Bengkulu yang mepet ke Lampung masih ada. Apakah itu alasannya karena Pulau Jawa dulu sama Sumatera nyambung? Jawa, Sumatera, Kalimantan pada zaman dulu itu satu daratan. Berarti penyebaran hewannya sama-sama aja Ya. gitu Om ya? Cuma beda untuk tanahnya mereka Ya. produksi biasanya. Nah Om, ini kan ular buntet ini kenapa geger banget? Karena aku sendiri membahas materi tentang ular buntet dan mencari ini ular buntet tuh untuk pembuktiannya kayak apa. Aku penasaran karena setiap aku berkunjung ke beberapa daerah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sampai beberapa area lain di pulau seberang, mereka selalu bilang di sini deh ada ular penunggu. Ularnya pendek, terus kalau misalkan dia didekati loncat terbang dan itu berbisa dia bilang. Mau aku makanya penasaran Om gitu. Kalau masalah berbisa itu karena yang ngomong orang awam, jadi mereka takut berdasarkan ketakutan. Kalau orang Jawa kan orang awam itu Pasti takut ular. ular segini Iya. karena takutnya Bilang aja dia sebis. sebesar lengan, ular segede jempol, sebetis,
sebetis segede badan. Nah, kemarin itu kan ada Budi Setiawan Om, kawanku breeder dari Jakarta. Ya, binaan Om juga lah, si Budi Madang Om. Oh iya ya. Iya, nah kata Budi, ini di pohon apaan ya? Kok gue baru lihat, kebetulan dia breeder piton. Nah, dia lihat motif Om, sama kepala. Ini bukan Lampung nih Bang, beda. Lampung kepalanya udah merah, ini polos, siapa ya? Gue aja nggak tahu, gue lagi nunggu Om Heru kesini biar dia lihat. Gitu. Gimana kalau misalkan kita mulai coba untuk keluarin biar teman-teman di rumah juga bisa lihat Om. Pakai congkelan Om, nggak usah. Kalau Panji sih malas gigitnya Om, gondrong giginya. Kenapa kita begitu? Iya. Jadi gitu ya Om. Ada di Jawa ternyata ya. Ada. Dulu kan Dan pernah informasi terakhir Ji, itu 1 tahun yang lalu di Gunung Kidul, Saptosari. Masih nemu. Hidup tapi Om. Hidup. Jadi satu masuk ke dalam rumah, masuk ke lemari, yang satu itu di bawah tempat tidur, satu pasang lagi. Dan di daerah itu nggak ada reptiler. Cuman waktu itu aku telat. Aku dapat informasi, aku datang ke sana, udah jadi rica-rica. Di Indonesia tuh banyak banget mitos tentang ular teman-teman. Di antaranya ular buntet. Terus ada lagi yang lebih luar biasa tuh ular berkedip. Jadi ular kayak kadal gitu bisa kedip. Itu ada Om. Itu sebenarnya kadal, Bukan ular ya? bukan ular. Kadal pensil. Oh, dari Papua itu Om. Iya. Nah kalau ular buntet tuh Piton kurus ini emang bisa dibilang ular buntet kan Om? Iya. Ya karena emang buntet kan. Memang. Makanya Om, Panji males gitu terbang. Bener kan tuh mitosnya. Makanya kita bilang mendingan congkel pakai ini Om. Gue males gigitnya Om, gondrong giginya. Ini kena kaca giginya 2 doang. Ini mah gondrong. Ya. Tuh Om. Tuh. Jadi kenapa disebut ular buntet? Iya. Atau kalau orang-orang Jawa bilang ular gendang, Iya. gendang. Itu kalau dia pada posisi dia di Jawa dibilang ular gendang Om. ular gendang. Ular gendang. Ular gendang. Wah, jangan deket-deket Panji Om. Kaki mulus soalnya. Ini kalau dia pas posisi gemuk, ini kan posisi ini kurus. Ini pas dapet udah gini Om. Jadi kalau dia gemuk itu dia benar-benar pendek, gemuk, lucu banget. Kalau di Sumatera Panji sempat dapat yang merah. Ini di rawa Om. Merah. Di dekat air. Jadi untuk sanca kurtus ya, atau sanca gendang, piton gendang ini dia memang habitatnya dataran rendah. Dan dekat air nggak sih? Dekat air awal. Ini juga nemunya gitu dekat air Om. Gitu. Jadi dia biasanya kalau di Jawa, Sumatera, kebun-kebun sawit itu banyak. Nah, aku dapat beberapa kali juga di sekitar rawa, gitu. Dapat di sekitar rawa. Ya, Makanya tikus, tupai, dan burung-burung kecil. aku tuh jujur ya kalau nemu di alam beberapa kali pernah. Cuma kalau rawat, aku nggak pernah karena nggak tahu ke blood python tuh kayaknya nggak bisa aja pernah rawat mati soalnya Om. Nggak survive. Makanya nggak pernah rawat lagi. Dan kalau untuk kurtus hitam, aku pernah lihat di Lampung. Cuma palanya agak kuning. Ini kok palanya tuh Om lihat? Ya, Nggak kuning. palanya hitam. Kalau Jawa ya dia hitam. Mungkin teman kameramen bisa ngezoom ya bagian palanya, coba lihat biar lebih jelas warnanya. Itu nggak kuning loh teman-teman. Motifnya Om? Kalau motif itu random Ji. Semua kurtus itu motifnya random. Jadi banyak banget motif. Tapi yang utama kalau Jawa itu dia dari coklat kehitaman sampai hitam. Tapi motifnya samar banget. Gitu. Apakah orang-orang itu mengira pernah dipatok ular buntet dan dia mati, ularnya itu gibuk yang matoknya? Mungkin Bisa jadi. Bisa jadi. Maksimalnya sampai seberapa sih gibuk? Sampai segini bisa nggak Om? Gibuk yang besar, super, separuhnya ini, badannya hampir seperti ini. Buset, Serius? ya bisa jadi gibuk bener Ya. Om. Gibuk kan berbisa kali. Udah gitu gayanya sama banget sama gibuk. Lebih pendek.
Jadi bedanya lagi nih ya, untuk kepala moncong nih. Kalau Sumatera dia lebih kecil. Ini kan kepalanya kayak kepala red. Om kan di rumah kalau nggak salah punya beberapa belt python, tapi yang dari Sumatera. Ya. Om mau bawa nggak itu untuk penelitian Om? Boleh. Jadi aku sendiri lagi Perdalam lagi jujur, aja, aku lagi Gue nggak ngerti sih soalnya. selalu ke orang-orang daerah. Kalau dapat lagi, aku kabarin. Enggak, maksudnya kalau Om nggak mau bawa, ini kan Panji rescuean. Cuma mau dilepas di Sumatera, nggak bisa. Di Jawa juga gimana? Mending tak bawa aja sih. Tadinya mau Panji kasih Garaga. Sayang. Jadi nanti Garaga makan ular buntat. Enggak lah. Jadi kurtus Jawa ini Soalnya langka ya Om. bener-bener langka. Makanya Langka bener Om, yakin bener-bener Om. langka. Iya. Jadi para reptiler sekalipun makanya jarang banget yang dapat dan nggak pernah lihat, makanya mereka ngotot nggak ada. Om nanti akan hitung sisik nggak untuk memastikannya? Ya, aku akan coba ini. Pasti Om ya. Di scaling apa sih namanya? Scaling. Di scaling ya Om ya. Dihitung sisiknya teman-teman. Jadi membedakan spesies ular itu biasanya dari hitungan sisik ya Om ya. Ya. Jadi kita bener sisik dorsalnya berapa, ventralnya berapa, anunya. Nah itu nanti kaudalnya. nanti di channelnya Om Heru aja ya, karena ini ular aku mau serahin ke beliau biar Om Heru di Jogja nanti yang meneliti pasti dibahas di channelnya. Jadi subscribe channelnya Om Heru guys. Biar teman-teman herpetolog Jogja juga Ya. bisa Lihat buktinya. buktinya. Dan ini demi Tuhan gue dapat di sini dan gak dikarang, dan wujudnya itu kalau dilihat visualnya langsung ini beda loh sama yang dari Kalimantan atau Sumatera. Males langsung terbang Om. Jadi mending dibawa ke Jogja untuk Om Heru pelajari lebih jauh apa sih gitu loh piton kurtus Jawa ini, perbedaannya dengan yang dari Sumatera dan dari Kalimantan, karena memang langka sekali guys. Om Heru tuh udah hampir 2 tahunan kan ya cari spesimennya tuh. Ya. Tapi alhamdulillah dapat nih kan. Ini baru dapat ini. Aku setahun yang lalu dengar dan begitu aku datang udah jadi rica-rica di Jogja. Itu muncul sekaligus 2 sepasang. Ini kurus karena di tempat kemarin juga nemu jarang ada makanannya kali ya. Tikus sih dia. Makanya Om. Makanan alaminya tikus. Kamu mau rawat ya? Biar aku rawat aja sih. Nggak dikasih makan Garaga Om? Enggak, jangan sih. Ya, akhirnya rasa penasaran kita terhadap jenis ular yang Panji temukan ini sirna sudah teman-teman. Ternyata ini adalah piton kurtus yang penyebarannya memang meliputi Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Makasih banyak untuk guruku Heru Gundul yang udah menjelaskan tentang ular piton kurtus Jawa yang satu ini, yang ternyata langka karena banyak eksploitasi dulunya dan banyak ditangkap sehingga membuat populasinya menurun hingga sekarang susah ditemukan. Selanjutnya, ular buntat ini akan dibawa Om Heru ke Jogja untuk diteliti lebih lanjut lagi. Makasih banyak untuk semuanya Om Heru. Maaf kalau anakmu ini banyak ngerepotin. Makasih juga buat teman-teman yang selalu support dan dukung Panji sampai saat ini. Semoga kalian sehat dan jangan lupa berdoa biar banyak rezeki. Hehe. Panji pamit, perusak alam sadar lestari. Assalamualaikum, salam lestari. The surface.